Luk 9 adalah diharapkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 9 itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar sehingga dia menjadi pemimpin yang baik. Ketika dia menjadi pemimpin yang baik, maka akan ditaati, disegani oleh para bawahannya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau kita lihat dari Luk 9 kita jelas ini perlambang punya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah menjaga selalu iman Islam kita sampai ajal menjemput kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan diakui oleh beliau, kemudian kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan bonus berupa ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rahman Rahim, artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ketika kita diberikan sakit pasti ada manfaat yang baik buat manusia, buat hambanya. Ya, seumpamanya ada hikmah di balik semua itu pastinya. Ya, kayak contoh yang sudah pasti adalah untuk menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan kepada Rob kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak nanti kita akan berjumpa dengan beliau dalam kondisi yang suci. Ya, nah sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya sedang sulit, usahanya sedang pailit, rezekinya sedang seret, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berlimpah berkah sampai ke anak cucu. Ya, hutang-hutang sahabat Pusaka Jawa lunas semuanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berupa tombak. Ya, tombak yang dulu banyak dipakai oleh para bangsawan. Ya, yaitu tombak cacing kanil. Ya, dulu saya pernah membabar tombak cacing kanil, tapi ini pasti cacing kanil yang berbeda. Ya, karena berbeda dari jumlah luknya maupun berbeda dari tangguhnya. Sahabat Pusaka Jawa tidak perlu panjang dan lebar, saya ambil bilahnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dalam warongko tongkat komando ini ada satu bilah pusaka tombak cacing kanil. Ya, kita ketahui mulai abad ke-20, ya, mulai abad ke-20 tombak cacing kanil, tombak-tombak yang berbilah ukurannya sedang maupun kecil maupun ramping sekarang dibikin satu tongkat komando agar dibawa kemana-mana lebih praktis daripada memakai satu landaian kemudian pakai tutup tombak seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, mungkin sahabat Pusaka Jawa bisa melihat yang memprakarsai bahasanya, ya, yang mempopulerkan mungkin Presiden Republik Indonesia yang banyak banyak kita lihat di foto-foto beliau memakai tongkat komando, yang konon katanya pula Pak Karno itu juga mempunyai tombak cacing kanil, ya, yang beliau itu sampai 6 kali percobaan pembunuhan. Konon katanya yang dibawa adalah pada saat itu adalah tombak cacing kanil, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah saya depankan atau saya dekatkan, ya. Tombak cacing kanil mempunyai ciri-ciri adalah tombak cacing kanil sendiri mempunyai look, ada yang look 3, look 5, ada yang look 7. Kebetulan yang saya bawa ini adalah look 9. Kita hitung looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Look 9, ya. Saya belum pernah membabar, kayaknya belum pernah membabar cacing kanil look 9. Nah, ciri-ciri dari tombak cacing kanil adalah looknya. Ini looknya, coba sahabat lihat, ya,
Look pada cacing kanil adalah mengarah kepada semua arah. Ini. Karena ini tombak cacing kanil ada yang berbentuk segitiga atau limaran, ya, ada yang berbentuk segi empat, ya, ada yang membulat, ada yang berbentuk lingkiran. Ya, jadi ini adalah tombak cacing kanil segi empat. Karena saya dulu mempunyai tombak cacing kanil bulat, sahabat pusaka Jawa. Pamornya dulu buntel mayit, ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya ini adalah Newgen, ya. Kalau kita lihat dari metuknya ini adalah metuk iras. Metuk iras adalah metuk yang nyambung dengan bilahnya, tidak memakai seperti cincin. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari besinya ini adalah kelengan, ya, atau pengawak wojo. Ada yang bilang wono ayu, orang Madura atau orang Jawa Timuran bilang wono ayu, padahal wono ayu juga ada nama satu tempat, ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tuah atau angsar dari kelengan adalah sebagian pencinta keris beranggapan pamor kelengan adalah perlambang dari permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur pamor kelengan atau pengawak wojo itu menjadi orang yang berpikirnya maupun bertindaknya itu bijaksana. Ada yang mengatakan lagi kelengan adalah untuk sebagai tolak bala atau perlindungan dari hal-hal yang negatif seperti bangsa santet dan ataupun bangsa manusia. Ada yang mengatakan lagi dengan kelengan ini adalah doa yang disembunyikan atau pamor yang disembunyikan. Jadi tidak diketahuan ini. Ya, jadi ada tiga itu. Nah, tapi yang masyhur memang adalah agar cara berpikir dan bertindaknya bijaksana. Kalau untuk yang protek ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan lagi untuk apa ya tadi yang disembunyikan adalah misteri, seperti hitam adalah warna hitam adalah warna yang paling tua, karena ketika semua beberapa unsur warna dijadikan satu kadang menjadi hitam. Ya, nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tuah atau angsar dari Luk 9 adalah Luk 9 adalah diharapkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 9 itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar sehingga dia menjadi pemimpin yang baik. Ketika dia menjadi pemimpin yang baik, maka akan ditaati, disegani oleh para bawahannya, sahabat pusaka Jawa. Jadi kalau kita lihat dari Luk 9 kita jelas ini perlambang punya siapa. Ya, sahabat pusaka Jawa, karena kita ketahui Luk 9 itu kan untuk seorang pemimpin, lebih cocok untuk seorang pemimpin, karena doa dari lambang Luk 9 adalah agar mempunyai wibawa dan karisma serta menjadi pemimpin yang baik. Jadi begini, maaf, kadang ada orang yang menjadi pemimpin yang tidak baik. Jadi leluhur kita itu mendoakan seseorang agar menjadi pemimpin yang baik dengan lambang Luk 9. Umumnya nih, si fulan itu karakternya agak kurang baik, dengan memegang Luk 9 berarti doa dan harapan dari Sang Empu orang itu menjadi pemimpin yang baik. Yang tadinya kurang baik, mudah-mudahan dengan doa dari Sang Empu atau sang pemesan awal keris ini adalah menjadi orang yang baik. Karena yang bisa merubah takdir adalah doa, sahabat pusaka Jawa, ya. Umumnya nih, si fulan katakan ada bilang rezeki, jodoh, mati, urusan Tuhan itu sudah ditentukan, betul, ya. Tapi ingat, yang bisa merubah juga Tuhan. Jika kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkan umur hamba biar hamba ini begini dengan hal-hal yang positif tentunya. Ketika Allah mengatakan, oh ya sudahlah, dikasih kompensasi gitu, bisa tidak? Ya Allah, sembuhkan yang harusnya tidak sembuh jadi sembuh, ya kan? Karena berdoa kemudian dia terus ikhtiar seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang tuah atau angsar dari cacing kanil. Cacing kanil asalnya kata dari mana, Mas? Cacing kanil itu ada yang mengatakan berasal dari ceritanya antara Sunan Bonang dengan
Sunan Kalijaga, dan juga satunya lagi Syekh Siti Jenar. Ketika Sunan Bonang sedang mengajarkan satu ajaran yang tingkat tinggi, ya, ajaran tentang hakikat, tapi agar tidak didengar oleh banyak orang, maka Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga menggunakan perahu berlayar di laut. Ya, ternyata ketika berlayar di laut itu sampannya atau perahunya itu mengalami kebocoran. Setelah mengalami kebocoran, kemudian menambal dengan tanah merah. Ketika ditambal dengan tanah merah, di situ ada cacing untuk menambal. Namanya waliullah atau min auliyaillah. Sunan Bonang dengan mata batinnya melihat ternyata itu bukan cacing pada umumnya, ternyata cacing jadi-jadian. Setelah dilihat ternyata itu adalah Syekh Siti Jenar atau lemah abang, ya. Nah, kemudian disabdo untuk menjadi manusia. Setelah disabdo manusia, diberikan pemahaman bahwasanya tidak bagus untuk menguping nguping ya, bahasa apa, bahasa Indonesianya apa ya, mendengarkan secara diam-diam tidak bagus, itu berdosa. Kemudian ya seperti itu. Jadi di situ juga ada satu hikmah bahwasanya hewan kecil seperti cacing pun bisa memberikan manfaat ketika mau ditambal karena menutup, walaupun walaupun itu adalah satu pelajaran bahwasanya di situ kenapa disebut sebagai cacing kanil, mungkin ya karena nganil artinya mengeliat, ya sahabat Pusaka Jawa. Cacing kanil atau cacing nganil atau mengeliat. Bahkan kalau sebagian orang di daerah Gunung Kidul sana, di daerah Gunung Kidul Jogja kalau nggak salah ya, Jogja, itu beranggapan bahwa cacing kanil mempunyai tuah untuk menawarkan bisa. Jadi mulai kena bisa, kemudian dikasih garam di lukanya, kemudian ditempelkan berapa kali, seperti itu. Bahasanya buat apa ya, silur apa ya, nyilur apa silur, seperti itu, buat penawar. Nah sahabat Pusaka Jawa, jadi kalau kita bicara tentang cacing kanil, ada yang beranggapan awal dari cacing kanil adalah dari cerita antara Syekh Siti Jenar, Sunan Bonang, dan juga Sunan Kalijaga yang ketika kejadian di perahu, seperti itu. Nah, artinya cacing nganil, cacing yang sedang mengeliat. Konon dulu di Demak juga para punggawa-punggawa maupun pangeran-pangeran menggunakan cacing kanil karena sebagai kebanyakan mereka ada yang menggunakan tombak lingiran yang buat menusuk baju siroh, baju besi, ya. Cacing kanil pun bisa dipakai seperti itu, selain juga untuk kewibawaan dan lain sebagainya, seperti itu. Di samping untuk senjata piandel, tapi juga bisa digunakan untuk senjata praktis, sahabat Pusaka Jawa. Nah, tapi kalau kita lihat dari bentuk dan wujudnya ini, cacing kanil ini adalah menurut saya dipakai untuk sisi piandel atau diambil sisi tuahnya saja, karena kita bisa lihat bilanya yang cukup kecil. Walaupun kecil, ini tebel. Kalaupun untuk menusuk badan orang, insya Allah jebol. Tapi kalau untuk depannya yang pucukan kecil ini untuk menusuk baju siroh besi, kayaknya ya mungkin 50-50 bisa tembus, atau malah ini yang patah karena ini mungkin sudah sepuh, ya. Kemudian kita bisa lihat di bagian sor-soran sini, sahabat Pusaka Jawa, ini ada semacam stempel, ya, semacam stempel. Nah, stempel ini biasanya sebagai tanda, ya, sebagai tanda atau sebagai ciri, entah itu di pedang, entah itu di badik, entah itu di tombak untuk keluarga keraton, sahabat Pusaka Jawa. Seperti saya pernah melihat ada tombak, untuk tombak PB ada tulisannya, pedang pun sama. Nah, ini cacing kanil pun sama. Di sini ada satu stempel di sini di bagian sor-soran ini. Nah, ini kemungkinan ini tergolong cacing kanil yang masuk garap dalam keraton, ya, yang diberi satu tanda, ya, satu cap seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tombak cacing kanil ini sudah sangat jarang yang ada stempelnya. Ini sudah sangat jarang karena
saya berarti dulu pernah punya dua. Yang pertama yang pernah saya babar adalah Luk 7. Ya, Luk 7 saya dapat dari kampung, tapi sudah terbang ke Mas Hadi di Kalimantan. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini, kemudian yang kemarin tombak cacing kanil yang nogo primitif. Ya, yang nogo primitif penganten itu sudah terbang ke Palembang, seperti itu, buat Bapak Tit gitulah ya. Nah, ini tinggal ini. Terus yang bulat, saya punya cacing kanil yang bulat yang buntel mati, tapi lupa saya terbang kemana itu. Saya lupa. Lupa itu terbang kemana ya. Kemudian yang ini masih di saya, alhamdulillah, dan ini dulu dipegang oleh sesepuh Tegal, artinya orang Tosan Aji. Dia dulu juga orang lumayan lah ya, artinya mempunyai posisi yang bagus di satu BUMN, yaitu di Bulog ya. Beliau sudah almarhum. Kemudian saya tahu ini kadang dibawa-bawa, kalau dia ada tugas kemana-kemana ini dibawa, tugas di Aceh atau tugas di mana ini dibawa kayak gini, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini kayunya sendiri, entah kayu apa, tapi yang jelas coklat mengkilap. Apakah ini kauka atau bukan saya tidak tahu ya, karena ini berat. Apa berat karena pemberat ini kuningannya yang tebal, di dalam sini kuningan, di dalam sini juga kuningan juga ini, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini ada kuningannya, ini juga kuningan juga, jadi kan berat akhirnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa ya, jadi kalau kita simpulkan secara keseluruhan, kita simpulkan secara keluar, tombak cacing kanil maksud dan tujuan dari sang empu maupun sang pemesan awal adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik ini menjadi seorang yang mempunyai karisma yang besar, wibawa yang besar, dan menjadi seorang pemimpin yang ditaati oleh bawahan maupun disegani oleh bawahannya ya. Dia juga mempunyai satu pemikiran yang bijaksana, tindakannya pun bijaksana. Kenapa? Karena dilambungkan dengan keleng. Dan juga dia mempunyai nilai protek, karena di protek juga ada satu doa yang misteri, yaitu untuk perlindungan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kelengan ada yang bilang untuk protek, untuk perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pasikutannya ini adalah kemungkinan Mataram. Ya, kemungkinan Mataram. Kalau kita lihat dari tampilan seperti ini, Mataramnya Mataram mana, Mas? Oh, bisa jadi ini adalah coba tak lihat lagi. Ini bisa jadi kemungkinan Sultan Agung, sahabat Pusaka Jawa, karena dari looknya ya, looknya itu yang agak memanjang kemudian ramping, seperti itu. Dari pasikutannya ini kelihatan ya. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon ikhlas ridhonya bila saya dalam membuat konten ini, berkata ini menyakiti atau menyindir seseorang. Saya tidak bermaksud untuk menyindir, karena umur sudah 40 tahun lebih, sudah diincar sama malaikat, tidak mau banyak bikin dosa. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ladang ibadah saya, tidak mau menjadi salah ucap atau salah kata ya, ngomong sekecap nggak sesat atau ya begitu, tidak ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat-sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video terupdate dari saya. Kemudian yang ingin request nama dapur, silahkan request nama dapur, komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada maafan, minta maaf. Karena begini, sahabat Pusaka Jawa, kadang saya banyak keris yang belum, keris, tombak, pedang yang belum saya babar ya, yang belum saya babar. Cuman kadang kendalanya adalah pada diri saya sendiri. Kayak kemarin saja beberapa hari tidak bikin konten karena apa? Kadang keluar males, kadang keluar satu ngeblank, bingung saya mau babar apa ya. Nah, makanya kalau saya kadang suka membahas, ayo teman-teman silakan yang mau request barangkali, oh iya saya belum pernah babar ini, sahabat Pusaka Jawa mengingatkan lewat komentar. Kayak pedang, ini saya ada pedang belum saya babar ya, sahabat Pusaka Jawa, ini belum saya babar. Nanti nunggu mood yang bagus. Pedangnya bagus, sahabat Pusaka Jawa ya, pedangnya bagus. Nunggu saya mood bagus, kemudian waktu senggang, mudah-mudahan Allah ridho, diberi umur panjang, diberikan kesehatan,
lancar semuanya, rezekinya berlimpah, jadi bikin konten pun tenang. Orang mikir ribet daringannya bodol atau lakap berasnya tabungannya kosong, akhirnya mau bikin konten juga bingung ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau mau beli pusaka juga bingung kalau nggak ada duitnya ya. Makanya kita mendoakanlah sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.